Kereta cepat adalah transportasi terbaik untuk berpindah dari suatu kota ke kota lain. Tidak hanya cepat, kereta cepat juga nyaman dan modern dan patut kita bangga. Indonesia saat ini sedang membangun kereta cepat dari Jakarta ke Bandung dan baru-baru ini Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, menyinggung rencana pemerintah akan memperpanjang rute kereta cepat sampai ke Surabaya. Kereta cepat adalah alat transportasi darat yang memiliki kecepatan sekitar 250-300 km dalam waktu tempuh 1 jam. Kereta yang sudah dimiliki Indonesia, kereta tersebut hanya memiliki kecepatan sekitar 120 km per jamnya. Dari sini kita sudah mengetahui perbedaan antara kedua kereta tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir buka suara soal rencana pemerintah yang akan menyambung jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, hingga ke Surabaya. Menurut Erick, Indonesia belajar dari sistem kereta cepat di Jepang dan China yang memiliki jarak menengah dan jauh. Hal tersebut dinilai bisa diimplementasikan di tanah air. Kereta cepat itu memang sudah ada statement dari Menko akan dipanjangkan sampai Surabaya. Karena memang di mana-mana itu, seperti di Jepang, di China kereta cepat harus ada jarak menengah dan jauh, kata Erick di Kementerian BUMN, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Erick menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi secara lebih terperinci. Dia bilang, melalui kereta api, diharapkan masyarakat yang berpergian jauh bisa diringankan biayanya. Nanti kita hitung mana jalur kereta yang komersial, visible, dan mana jalur kereta yang tidak visible. Memang itu bertahap, ungkap Erick. Mantan Presiden Inter Milan itu menjelaskan, perlu dukungan untuk mendorong penguatan industri kereta api. Selama ini pemerintah telah memberikan subsidi pada harga tiket, dan seiring pertumbuhan ekonomi saat ini, tiket kereta non-subsidi bukanlah hal yang mustahil. Pada dasarnya, kereta api itu, konsepnya, pemerintah membantu agar masyarakat bisa diringankan bebannya. Tapi saya yakin seiring pertumbuhan ekonomi kita naik kereta akan jadi visible, dan lebih efisien daripada naik mobil, ini yang kita coba, lanjut Erick. Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi menyebut proyek KCJB akan diperpanjang hingga Surabaya. Ia mengatakan dengan kereta cepat, maka rute Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam sehingga bisa bersaing dengan pesawat udara. Di saat bersamaan, pemerintah bersama Jepang juga tengah berencana membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Kereta cepat juga gitu kok, dibangun, tidak cuma Jakarta-Bandung. Tapi kalau kita yakin ini akan kita bangun Jakarta-Surabaya, kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kata Budi Karya, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Budi menyebut perencanaan kereta cepat Jakarta-Surabaya saat ini sedang disusun. Menurutnya, perencanaan itu tidak mungkin dilakukan tanpa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, karena enggak mungkin tanpa PU kita jalanin. Jadi, rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Jogja, Solo, Madiun, Surabaya 4 jam, kata Budi. Meski baru wacana, Budi tidak menjabarkan terkait tindak lanjut mengenai realisasinya, terutama sumber pendanaannya. Bandung saja yang berjarak 142 km, biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan triliun. Sementara jarak Jakarta ke Surabaya mencapai hampir 800 km. Proyek kereta cepat didanai utang dari China dengan bunga 2% per tahun. Jauh lebih tinggi dibandingkan proposal Jepang yang menawarkan bunga 0,1% per tahun. Utang itu akan ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC, konsorsium perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI. Perusahaan patungan BUMN Indonesia. 4 BUMN yang terlibat dalam proses pembangunan kereta kecepatan tinggi antara lain Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PT PN 8, dan Jasa Marga.